Kerekso Channel. Pada kesempatan siang ini mendatangi sebuah tempat yang berada di ujung barat perbatasan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang. Tempat tersebut yang tidak asing bagi masyarakat Indramayu dan masyarakat Subang, yaitu Jembatan Kali Sewu. Tim Kerekso Channel mengungkap misteri yang ada di Jembatan Kali Sewu. Menurut kisah sejarah, konon katanya penghuni Jembatan Kali Sewu, yaitu dua bersaudara kakak beradik, Saedah dan Saini. Konon katanya dahulu pembangunan jembatan selalu mengalami kegagalan, dan pada suatu hari salah satu masyarakat sekitar diberikan wangsit atau petunjuk lewat sebuah mimpi. Kalau ingin Jembatan Kali Sewu berdiri kokoh, penghuni jembatan tersebut meminta tumbal yang berupa tumbal yuyu sekembu. Dalam bahasa masyarakat Indramayu, tumbal yuyu sekembu yang berartikan kepiting dalam jumlah satu keranjang. Singkat cerita, pada tanggal 11 Maret 1974 terjadi kecelakaan bus transmigrasi dari Boyolali menuju Jakarta. Kecelakaan tersebut memakan korban sebanyak 67 penumpang. Apakah dari kejadian tersebut ada kaitannya dengan tumbal Jembatan Kali Sewu? Dan apakah dari kejadian tersebut
ada sangkut pautnya dengan Saida dan Saini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua kabarnya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan iman dan juga Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sedulur Kiraksa Channel, sekarang kita lagi berada di alun-alun, tepatnya di Monumen Transmigrasi di Desa Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, tepatnya di sebelah jembatan Kali Sewu. Nah, kita datang ke sini untuk sedikit mengungkap misteri daripada sang penguasa goib jembatan Kali Sewu. Siapakah yang menguasai Kali Sewu ataupun jembatan Kali Sewu? Apakah penguasanya sama, yang menguasai jembatan ataupun yang menguasai Kali Sewu? Banyak mitos yang sudah melegenda, yang masih menjadi misteri mengenai jembatan Kali Sewu. Karena bagi kita, khususnya orang Indramayu, sudah paham, ataupun yang biasa melintasi jalur Pantura Indramayu, pasti sudah tahu kalau di jembatan Sewu, tepatnya di jembatan Sewu itu banyak sekali yang mencari, yang mengais rezeki, yang mencari saweran, para penyapu saweran banyak sekali di sini. Tentunya bagi Anda yang biasa melintas mah sudah paham. Itu namanya jembatan Kali Sewu. Nah, di situ dulu pernah ada suatu kejadian yang sangat menggemparkan. Telah terjadi kebakaran sebuah mobil transmigrasi. Entah itu mungkin kayaknya mobil bis, kayaknya. Makanya kenapa di sini dibuat monumen untuk sebagai pengingat bahwasanya di sini telah dikebumikan korban, jasad-jasad korban mobil yang kebakaran tersebut. Nah, mobil tersebut konon katanya, kalau nggak salah, menurut narasumber kami yang tadi kami temui, beliau mengatakan ini rombongan transmigrasi yang mau bertransmigrasi. Mereka berasal dari wilayah Boyolali. Ketika sedang melintas di jalur Pantura Indramayu, tepatnya di Desa Sukra, mendekati jembatan Kali Sewu, mobil tersebut terbakar. Entah kenapa. Apakah ada hubungannya dengan goib yang ada di sini, ataukah memang karena kelalaian dari manusianya itu sendiri yang menyebabkan terjadinya kebakaran, sehingga satu mobil penumpangnya itu meninggal semua. Cuma satu yang dikasih mukjizat sama Allah masih diberi hidup.
dia merupakan sosok bayi yang berumur 2 bulan. Menurut narasumber kami yang tadi kami temui, tapi beliau tidak mau menemani kita di sini karena beliau lagi mencari saweran di jembatan Kalisewu. Kenapa kami lokasi untuk meliput berada di sini, di monumen ini? Karena kalau kita meliput di dekat jembatan secara langsung, suara mobil ataupun motor nanti kita ngobrol tidak jelas suaranya. Kalau di sini mendingan lah. Jadi kami anggap ya sudahlah di sini saja untuk pengambilan gambar. Nah, ada lagi mitosnya di sini itu mitos yang sudah melegenda, yaitu cerita mengenai Sayyidah Saini. Kalau kita orang Indramayu khususnya pasti yang suka mendengarkan tarling waktu dulu, waktu saya kecil-kecilan masih SD, ada cerita tarling mengenai cerita Sayyidah Saini. Ngenes sedulur, sedih. Ceritanya itu sedih. Sehingga dengan cerita tersebut yang berada di tarling ini sudah melegenda, sudah melekat di hati masyarakat Indramayu khususnya di Desa Supra, bahwasanya di sini itu kalau menyebut jembatan Kalisewu pasti bilangnya itu oh Sayyidah Saini itu. Nah, menurut Bunda Ana nanti akan menjelaskan mengenai di sini itu seperti apa, apakah benar yang tadi saya ceritakan tersebut. Nanti penjelasannya lebih mendalam lagi ya sedulur. Sebelum lebih lanjut, kami mohon dukungan dari sedulur Kirakso Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam mengeksplor sejarah ataupun misteri dari petilasan, makbaroh, makam keramat, ataupun tempat-tempat yang masih menjadi misteri di lingkungan sewilayah 3 Cirebon, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Kirakso Channel yang sudah setia menyaksikan tayangan-tayangan kami, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nge-share, dan juga yang sudah merekomendasikan tempat untuk kami kuak sejarahnya ataupun misterinya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja sedulur Kirakso Channel, kita ngobrol-ngobrol sama Bunda Ana mengenai jembatan Kalisewu dan juga yang ada di sini, monumen transmigrasi Gerbasuki Mawabea Mbuah partine ngerti rang. Oke sedulur, langsung kita ngobrol. Bun, sekarang kita kan lagi berada di depan daripada monumen transmigrasi Gerbasuki Mawabea. Di situ tertulis nama-nama korban tragedi kebakaran beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, menurut Bunda Ana sendiri, apakah rombongan transmigrasi tersebut adalah tumbal kok begitu? Apakah tumbal untuk pembangunan jembatan Kalisewu? Apakah memang kecelakaan tersebut terjadi karena human error, kesalahan dari manusianya sendiri? Langsung saja, Bu. Terima kasih waktunya, dan kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya, khususnya buat Desa Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Jika ada saudara-saudara atau masyarakat yang mempunyai ilmu linuih dan berbeda versi, ya pangapuntene, ini versi kami. Jika berbeda versi ya
maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika dalam hal menerangkan pemahaman ataupun penglihatan secara goib berbeda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan menceritakan dua versi, versi nyata dan versi goib. Kita berbicara versi nyata dulu ya. Jadi yang saya lihat itu perjalanan beliau-beliau almarhumah dari korban tragedi kebakaran dari kota Boyolali. Tapi bukan berarti semuanya dari kota Boyolali. Mungkin dirangkum dari kota Boyolali satu rombongan, tapi desanya berbeda-beda. Yang saya lihat hanya melihat hari Jumat. Hari Jumat beliau sepakat untuk berangkat bertransmigrasi ke luar Pulau Jawa. Dan yang saya lihat itu secara nyata ada kesalahan dari mobilnya. Dari mobilnya itu dari remnya dan dari rem belakang. Dari rem belakang itu udah seperti kayak rem blok. Tapi remnya itu memercikan kayak ada percikan api jika direm. Sebenarnya perjalanan dari Cirebon itu sudah terlihat ada masalah di kendaraannya, ada masalah. Bahkan salah satu penumpang, seorang laki-laki yang kalau dibilang bukan paruh baya sih tidak, tapi ya sekitar umur 40 ke atas, mengatakan karena beliau duduknya yang di belakang, beliau mengatakan sama Pak supirnya, kok dirasa ini mobil rasanya kok kayak berbeda, buat jalan tuh nggak enak. Tapi kata si supirnya enggak, sebelum berangkat memang sudah dicek dan keadaannya baik-baik saja secara nyata. Dan yang saya lihat itu sedari arah Cirebon datang ke sini, sebelum datang ke arah jembatan, pangapunten karena di tempat Indramayu itu masih banyak daerah yang memang sakral, memang masih wingit, bahasa bilangnya wingit ya, masih wingit, tidak bisa sembarangan. Karena di daerah ini perbatasan kali perbatasan Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu ini memang ada satu mitos, jika bukan asli Indramayu, ibarat kata kita buang sholawat lah, buang saweran, atau orang Jawa bilangnya sholawat, awur, ya uluk salam, biar bahasanya kita tuh izin lewat dan kebanyakan memang dari mereka tuh dilakukan. Tapi orang satu mobil ini kayak supirnya itu tidak begitu mempercayai, dibilangnya adalah mitos. Bilangnya nggak usahlah mitos, mungkin sama lah ceritanya tuh, mungkin ada kesamaan. Apakah dari dari sisi nyatanya secara tiba-tiba ngomong alah mitos, mungkin pula dulunya setiap lewat daerah sini enggak, tapi tiba-tiba pas hari itu mengatakan nggak usah lah, mungkin yang saya lihat nggak usah mitos kayak gitu, karena sering bolak-balik pun selamat, bilangnya seperti itu. Jadi secara nyata memang ada kesalahan dari kendaraannya ya, secara nyata. Dan secara gaib yang saya lihat memang di sini tuh saya melihat ada sebuah kerajaan yang dipimpin seorang raja, sesosok buaya putih, dan memang ya alhamdulillah
bahasanya orang yang ingin melewat daerah sini ya harus izin dulu dengan saya, terkecuali asli orang Indramayunya. Kalau orang yang mempunyai darah Indramayu mungkin tidak dipermasalahkan, tapi kalau bukan orang Indramayunya tuh nggak bisa lewat daerah sini, harus izin, harus uluk salam dulu, nggak bisa selonong-selonong. Minimal klakson lah. Betul, minimal klakson lah, jadi biar ada tanda. Dan memang sampai saat ini energinya masih sangat luar biasa. Beliau ini yang berpenghuni di sini, yang menghuni di sini itu kalau kita dilihat waktu di zamannya Eyang Prabu Siliwangi itu sudah ada, dan bahasanya memang beliau itu taklukannya Eyang Prabu Siliwangi, taklukannya Eyang Prabu Siliwangi, dan diutus untuk menjaga tempat ini. Dan yang saya lihat dulunya waktu di era-era zaman dulu itu bukan jalan, jalannya di area bagian belakang ke sana. Ini selatan. Ya, sebelah selatan. Ini dibikin jalan pas waktu zamannya Belanda. Dibikin jalan ya mungkin untuk mengangkut hasil bumi ataukah mengangkut warga Belanda. Banyaklah. Tapi yang jelas ini jalan bukan jalan yang dulu. Ini mah jalan dibikin waktu eranya zaman penjajahan Belanda. Dan di sini dulunya hanya sebuah hutan dan memang ada sebuah kali, dan memang ini jarang dijamah oleh masyarakat atau masyarakat manapun, karena yang ada jalannya yang bagian selatan di sana. Di sini tuh bukan jalan. Nah, konon kan sudah menjadi rahasia umum menurut narasumber yang kami temui tadi, bahwasanya sebelum terjadi kebakaran mobil, satu mobil penumpang tewas semua, itu entah itu mimpi ataukah apa, ada pesan dari goib bahwasanya kalau pembangunan jembatan ingin lancar, minta yuyu, sejenis kepiting, yuyu sekembu. Ternyata terjadi kecelakaan, yaitu gambaran kembu tempat ikan diibaratkan mobil, yuyu ini orangnya, satu kembu satu mobil berarti. Makanya tadi saya bilang, apakah penghuni di sini minta tumbal? Kalau saya bilang bahasa minta tumbal, takutnya takut salah salah persepsi. Pendapat orang kan berbeda-beda. Jadi enaknya apakah di sini meminta korban? Saya jawab iya, karena ya pangapuntene, tempat yang wingit, tempat yang bukan sembarang tempat, boleh dijamah sama masyarakat yang bukan asli pribuminya. Ya pangapuntene, mereka meminta imbalan jika daerah mereka boleh digunakan. Jadi apakah satu mobil itu menjadi korban mereka karena memang mereka menginginkan? Saya jawab iya, menginginkan, karena ya untuk gantinya apa sih bahasa enaknya, perjanjian diperbolehkan kalau tempat itu dibikin jembatan. Kan sebelum kejadian itu kan pondasi untuk penyangga jembatan selalu miring. Sesudah terjadi kecelakaan, ya sampai sekarang berdiri dengan kokoh. Jadi saya jawab iya. Dan sampai saat ini pun apa sih masih banyak tragedi-tragedi, korban-korban yang berjatuhan. Tapi kita juga harus dilihat dulu, jangan langsung setiap korban jatuh dikaitkan dengan beliau yang ada di kali. Tidak, kita secara logika mungkin pula
di kendaraan ada yang bermasalah, yang memang sudah lama tidak diservis atau bagaimana. Ya. Tapi kalau dilihat secara gaib, ya kadangkala kitanya kalau mau lewat, ya apalagi itu sebuah jembatan yang memang sangat besar, ya setidaknya kita uluk salam, permisi, jangan asal nyelonong saja. Kenapa? Kadangkala beliau-beliaunya mungkin sedang berinteraksi, sedang pada di luar atau lagi bagaimana. Jadi setidaknya kalau kitanya uluk salam, permisi, ya mereka kan minggir, jadi tidak saling bertabrakan. Nah, mengenai cerita masyarakat yang berkembang, Ya, bahwasanya penguasa di sini itu yaitu Sayyidah Saini. iya. Nah, menurut Bunda Ana sendiri, siapa sih sebenarnya sosok Sayyidah Saini ini? Ya, ini kan cerita masyarakat ya, dan memang sampai saat ini cerita itu sangat diyakini. Ya. Bahkan di cerita-cerita kayak sandiwara, hiburan masyarakat aja kadang suka diceritakan di cerita masyarakat kayak hiburan. Saya jawab, itu waktu ada cerita Sayyidah Saini itu yang saya lihat pas waktu di era zamannya Eyang Sunan Gunung Jati. Itu ada waktu eranya Eyang Sunan Gunung Jati, tapi bukan eranya Eyang Sunan Prabu yang belakang situ siapa? Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, bukan, tapi kesini waktu eranya Eyang Prabu Siliwangi, Eyang Prabu Sunan Gunung Jati. Eyang Sunan Gunung Jati, tapi kesininya bukan pas di era Eyang Sunan Gunung Jatinya, tapi kesininya. Jadi sebelum adanya penjajahan waktu Belanda. Sebelumnya yang saya lihat, beliau, saya tidak mengatakan apakah beliau suami istri ataukah kakak beradik, tapi yang saya lihat sepertinya, ini versi saya ya, sepertinya beliau kakak beradik. Kakak beradik dengan yang laki-laki tinggi kurus dan yang perempuan kurus tapi badannya tidak terlalu tinggi. Berurai air mata. Beliau datang dari arah timur, tapi beliau tidak mengatakan saya itu dari mana, tapi asli masih daerah antara Cirebon dan Indramayu. Beliau mengatakan seperti itu. Beliau berjalan dengan tangisan, dengan berurai air mata, dengan keluh kesah, karena kehidupannya benar-benar bisa dibilang sangatlah menyedihkan. Beliau tidak mengatakan cerita apa sampai sedih seperti itu, tapi yang jelas beliau mengatakan saya hidup sebatang kara. Saya tidak ada bapak, tidak ada ibu, saya hidup sebatang kara dan saya bingung mau pergi kemana. Sedangkan saudara pun saya tidak punya. Beliau datang dari arah timur, berjalan berdua, menangis, dan yang saya lihat itu beliau pernah bukan pernah singgah, tapi beliau pernah berhenti di sebuah perjalanan dan ada sesosok laki-laki, bapak-bapak, mengatakan, janganlah menangis, jalanlah ke arah barat. Jika menemukan sebuah kali yang sangat besar, silakan kau merenung di sana. Tidak mengatakan untuk sebuah permintaan, merenung di situ, utarakan apa yang sedang kau keluh kesahkan. Dan si perempuan ini mengatakan, saya harus bertanya pada siapa, karena saya pun tidak
mengerti arah tujuannya kemana, dan ke arah barat pun harus ke tempat siapa. Tapi sesosok laki-laki ini mengatakan, jalanlah sesuai kakimu melangkah. Jika kau memang sudah merasa disinilah tempatnya, saya yakin, berhenti. Tapi kalau kamu memang belum yakin, tetap berjalan ke arah barat. Dan di perjalanan itu kan banyak kali, setiap berhenti di kali, beliaunya itu ngerasa ini belum yakin. Jadi berjalan terus, tibalah di sini. Dan karena beliau capek, istirahat, tidur sebentar, tapi tiba-tiba bertemulah dengan sesosok laki-laki itu mengatakan, cukup di sini, silakan. Jadi yang saya lihat itu seorang perempuan itu bersemedi, tapi tidak dengan laki-lakinya, tidak dengan saudara laki-lakinya, tidak. Bersemedi, bahasa enaknya ya namanya juga orang hidup, ingin punya kehidupan yang lebih, ingin mempunyai sesuatu yang memang bisa dibanggakan. Dan beriringnya waktu berjalan, alhamdulillah apa yang beliau inginkan semuanya terwujud. Beliau mengatakan, tidak apa-apa saya hidup sengsara, yang penting saudara saya yang laki-laki tidak hidup sengsara. Beliau di sini, beliau kalau bisa dibilang beliau mengabdi, tapi bukan berarti beliau mengabdi untuk kejahatan, tidak. Beliau mengabdi di sini mengulang rasa terima kasih, ada di sini. Dan saat ini pun saya melihat beliaunya ada dan mengatakan saya ada di sini. Dan bisa dibilang sudah jadi warga sana, penghuni sudah menjadi masyarakat kerajaan Buaya Putih. Tapi beliaunya kadangkala suka interaksi ke alam nyata, tapi bukan menjadi sesosok buaya, tidak, hanya menjadi sesosok perempuan biasa. Kadangkala suka beliau berjalan, kalau waktu dulu kayak si saudaranya masih ada, nengokin. Berhubung ini sudah tidak ada, tapi kadangkala beliau suka berjalan nengokin saudara laki-lakinya. Nah, penguasa Kali Sewoknya sendiri, menurut narasumber tadi bahwasanya bilang penguasa di sini itu sesosok buaya, ya, dan juga urang ayu, iya, cimplung atau urang ayu, iya, kalau kata orang Indramayu, iya, entah bahasa Indonesianya itu apa, iya, urang ayu, iya. Dan juga yaitu sosok Sayyidah Saini tersebut, iya. Dan ada lagi bahwasanya Kali Sewo ini masih ada hubungan dengan Laut Kidul, konon katanya narasumber tadi. Benar itu? Kalau bahasa, apakah ini masih ada kaitannya dengan Laut Kidul, Pantai Selatan ya? Pantai Selatan. Yang saya lihat sih tidak sepertinya ya, karena tapi beliau taklukannya dari Eyang Prabu Siliwangi. Dan apakah kaitan kerajaan Buaya Putih dengan tadi Urang Ayu ya, atau Cimplung, sepertinya itu berbeda, jadi mempunyai wilayah sendiri-sendiri. Dan apakah dengan Sayyidah Saini ini ada kaitannya, karena Sayyidah Saini ini udah masuk ke keratonnya Buaya Putih, jadi ini udah menjadi, kalau bisa dibilang beliau ini kesayangan, kesayangan. Jadi dari sang raja, ya, dari sang raja, kesayangan. Apakah beliau dianggap anak atau apa, tapi yang jelas Sayyidah Saini itu menjadi kesayangannya beliau. Jadi sang raja Buaya Putih. Jadi beliau interaksi ke alam nyata pun masih bisa sampai saat ini, walaupun dari masyarakatnya memang tidak begitu mengerti kalau yang lewat itu adalah sesosok Sayyidah Saini. Tapi yang saya lihat, beliau sering interaksi ke alam nyata. Sebenarnya beliau pun memang belum meninggal, masih hidup, tapi udah masuk
pindah alam, udah masuk ke kerajaannya buaya putih. Jadi dengan Urang Ayu atau Cimplung itu beda jalur. Urang Ayu yang memang mempunyai kekuasaan sendiri, dan buaya putih pun punya kekuasaan sendiri, tapi yang lebih dominan dan yang lebih besar itu dari kerajaan buaya putihnya. Tapi ini tidak ada jalur ke pantai selatan, tidak ada. Ya karena menurut narasumber tadi bahwasanya Kali Sewu ini masih ada hubungan dengan Laut Kidul. Ternyata menurut Bunda Ana sendiri tidak ada. Sang penguasa goib di sini, kalau boleh tahu, siapa itu pun namanya? Raja. Seandainya, ya nggak tahu sih, diem aja ya. Karena kalau ngomong tentang masalah nama, saya kurang berani juga. Karena takutnya menyalahi aturan yang ada di sini. Kadangkala kita menyebut nama, versi lain kan berbeda. Lebih baik ya pangapuntennya, walaupun beliau sudah dikatakan, tapi beliau seorang Prabu, bilangnya Prabu. Saya seorang Prabu. Cuman sudah dikatakan, tapi saya nggak berani menyebutkan, takutnya salah, takutnya berbeda versi dengan yang lain. Nanti aku mengatakan di sini ini, versi yang lain mengatakan ini lebih baik, ya janganlah kayak gitu. Seperti itu sedulur Kirakso Channel sekilas mengenai sang penguasa goib Kali Sewu ataupun jembatan Kali Sewu, dan juga korban tragedi kebakaran transmigrasi, mobil transmigrasi. Kurang dan lebihnya seperti itu. Barangkali dari penjelasan kami berbeda versi dengan sedulur Kirakso Channel. Kami mohon jangan dijadikan suatu perdebatan ataupun perselisihan, tapi mari kita jadikan sebagai suatu keberagaman, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan juga laksana warna pelangi, berbeda-beda warna tetapi tetap indah dipandang mata karena dalam satu ikatan pelangi. Kurang dan lebihnya seperti itu. Kita jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.